Malam ITU gelap dan sunyi saat Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, melakukan perjalanan melalui gurun, kembali dari tanah Madian ke Mesir bersama keluarganya. Angin dingin menerpa pasir, dan keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, Musa melihat cahaya yang bersinar di atas Gunung Tur. Dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini. Aku telah melihat api. Mungkin aku bisa membawa kembali sebagian darinya untuk menghangatkan kita, atau menemukan petunjuk di sana." Saat dia mendekati cahaya itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah suara agung dan ilahi memanggilnya dari sisi kanan lembah, dari tempat yang diberkahi di dekat sebatang pohon. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhanmu. Lepaskan kedua sandalmu, karena engkau berada di lembah suci tua." Musa gemetar, hatinya dipenuhi kekaguman. Tanah di bawahnya terasa hidup dengan kesucian. Dia berlutut, menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, "Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Hati Musa dipenuhi cahaya dan tujuan. Allah kemudian bertanya, "Apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Dia menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bersandar padanya. Aku merontokkan daun untuk kambingku, dan aku memiliki kegunaan lain untuknya." Allah memerintahkan, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Ketika Musa mematuhi, tongkatnya tiba-tiba berubah menjadi ular melata dengan cepat di atas pasir. Musa mundur karena takut. Tetapi suara ITU berkata, "Jangan takut, peganglah ia kembali, dan ia akan kembali ke keadaannya semula." Dia mengulurkan tangannya, dan dengan kuasa Allah, ular ITU menjadi tongkat sekali lagi. Kemudian Allah berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar berwarna putih bercahaya, tanpa bahaya, tanda yang lain." Ini akan menjadi dua mukjizat besar, tanda-tanda bagi Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Allah memberinya perintah ilahi, "Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas." Pada saat ITU, Musa merasakan beratnya misinya. Dia harus menghadapi penguasa paling kuat dan sombong di masanya, orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Rasa takut menyentuh hatinya, tetapi imannya lebih kuat. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku." Allah menerima doanya dan memberitahunya bahwa saudaranya Harun, Aaron, akan menemaninya sebagai penolong dan pendukung. Perjalanan kebenaran melawan tirani. Demikianlah dimulainya perjalanan suci Nabi Musa, damai sejahtera atasnya. Perjalanan kebenaran melawan tirani, iman melawan kesombongan, dan cahaya melawan kegelapan. Setelah menerima pesan ilahi di lembah suci tua, Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, bukan lagi orang yang sama yang telah meninggalkan Mesir bertahun-tahun yang lalu. Kini, dia membawa cahaya wahyu di hatinya dan tanggung jawab bimbingan di pundaknya. Dia telah berbicara langsung dengan Allah, Tuhan semesta alam. Suatu kehormatan yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Tetapi bersama dengan kehormatan ITU datang misi yang luar biasa. "Pergilah kepada Fir'aun, karena dia telah benar-benar melampaui batas." Musa, damai sejahtera atasnya, tahu siapa Fir'aun, penguasa paling kuat di bumi, seorang pria yang menyebut dirinya Tuhan Mesir. Dia ingat kekejaman kerajaan Fir'aun, cara tentaranya membantai bayi laki-laki Bani Israel dan memperbudak keluarga mereka. Pikiran untuk kembali menghadapi tiran, seperti ITU memenuhi hati Musa dengan kekhawatiran. Maka dia berpaling kepada Allah dengan kerendahan hati dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Dan dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah saudaraku Harun, Aaron. Dia lebih fasih dalam berbicara daripadaku. Biarkan dia menjadi penolongku dan berbagi tugas denganku, agar kami dapat mengagungkan engkau dan mengingat engkau seringkali." Allah, yang Maha Penyayang, menerima doa Musa dan berfirman, "Engkau dikabulkan apa yang engkau minta, wahai Musa. Pergilah, engkau dan saudaramu, dengan tanda-tanda kami. Dan janganlah kalian lalai dalam mengingatku. Pergilah, kalian berdua, kepada Fir'aun Allahan, dan berbicaralah kepadanya dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran atau takut." Kata-kata ITU membawa kedamaian di hati Musa. Dia tidak lagi sendirian. Dengan saudaranya Harun, damai sejahtera atasnya, di sisinya, dia merasakan keberanian muncul dalam dirinya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi kekuatan takhta Fir'aun, bukan dengan senjata, tetapi dengan kebenaran, kesabaran, dan iman. Sebelum berangkat ke Mesir, Musa, damai sejahtera atasnya, meluangkan waktu sejenak untuk merenung.
Dia memikirkan kaumnya, Bani Israel, yang hancur dan tertindas, hidup, di bawah cambuk Fir'aun. Dia tahu bahwa kebebasan mereka bergantung pada ketaatannya terhadap perintah Allah. Tongkat di tangannya bukan lagi alat seorang gembala. Kini ia menjadi simbol kekuatan ilahi, bukti bahwa Allah bersamanya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Musa dan Harun berangkat menuju jalan panjang ke Mesir. Gurun membentang tanpa akhir di hadapan mereka, dan setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke takdir mereka. Mereka berdoa sambil berjalan, mengingat Allah di setiap napas. Musa, damai sejahtera atasnya, berkata dengan lembut, "Wahai saudaraku, kita akan menghadapi orang yang paling sombong, tetapi Allah bersama kita. Jangan biarkan rasa takut masuk ke dalam hati kita." Dan Harun menjawab, "Sesungguhnya, Tuhan kita bersama kita. Dia akan membimbing dan melindungi kita. Iman mereka adalah perisai mereka dan kata-kata mereka adalah pedang mereka." Demikianlah dimulainya perjalanan mereka kembali ke tanah Fir'aun, tanah yang berkilauan dengan emas dan kekuasaan, namun gelap dengan ketidakadilan dan kesombongan. Di hadapan Fir'aun, kedua saudara itu yang dipilih oleh Allah kini berjalan menuju jantung bahaya, bukan untuk kemuliaan atau kekayaan, tetapi untuk memanggil seorang tiran menuju kebenaran, untuk membebaskan yang tertindas, dan untuk membuktikan bahwa tidak ada raja, tidak ada kekuatan, dan tidak ada Tuhan yang lebih besar dari Allah. Matahari emas terbit di atas tanah Mesir. Saimi Usan menyinari istana Fir'aun yang perkasa, tempat kesombongan dan kekuasaan berkuasa. Aula-aula yang luas dihiasi dengan marmer dan emas, dijaga oleh tentara yang hanya takut pada satu nama, Fir'aun Eri, yang memproklamirkan dirinya sebagai dewa rakyat. Ke dalam dunia kesombongan dan penindasan inilah berjalan dua pria yang rendah hati. Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, dan saudaranya Harun, damai sejahtera atasnya. Pakaian mereka sederhana, langkah mereka tenang, tetapi hati mereka membawa kekuatan iman dan perintah Allah. Ketika mereka tiba di gerbang istana, para penjaga tertawa dan mencibir. "Beraninya kalian datang di hadapan Fir'aun yang perkasa tanpa izin?" teriak salah satunya. Tetapi Musa, damai sejahtera atasnya, berdiri teguh. "Kami datang atas perintah Tuhan semesta alam," katanya. Para penjaga ragu-ragu, ada sesuatu tentang suaranya, ketenangannya, matanya yang dipenuhi keyakinan. Mereka mengirim kabar kepada Fir'aun dan tak lama kemudian Musa dan Harun dibawa ke hadapannya. Aula besar Fir'aun dipenuhi dengan para punggawa, menteri, dan tentaranya. Fir'aun duduk di atas tahta permata, mahkotanya berkilauan di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela tinggi. Matanya menyipit saat dia menatap Musa, seorang pria yang pernah dia kenal, seorang pria yang dibesarkan di istananya sendiri. Dengan senyum mengejek, Fir'aun berbicara, "Bukankah ini orang yang dibesarkan di antara kita? Orang yang melarikan diri setelah membunuh seorang Mesir? Dan sekarang kamu kembali, mengklaim sebagai utusan Tuhanmu?" Musa, damai sejahtera atasnya, menjawab dengan tenang, "Ya, aku melakukan perbuatan itu ketika aku belum diberi petunjuk. Tetapi Tuhanku telah memberiku hikmah, dan menjadikanku salah satu utusan NYA. Aku datang sekarang dengan kebenaran, untuk memanggilmu kepada penyembahan Allah, Tuhan semesta alam." Aula menjadi sunyi. Kesombongan di mata Fir'aun semakin dalam. "Tuhan semesta alam," ulangnya, tertawa. "Bukankah itu aku? Aku adalah Tuhan terbesarmu." Musa, damai sejahtera atasnya, menatapnya dengan belas kasihan, bukan amarah. "Tuhan kami," katanya lembut, "adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi segala sesuatu bentuknya dan petunjuknya." Para punggawa berbisik di antara mereka sendiri, beberapa merasa gelisah. Fir'aun, merasakan kekuasaannya ditantang, berbicara dengan kasar. "Jika kamu membawa suatu tanda, maka tunjukkanlah jika kamu benar-benar termasuk orang yang benar." Atas perintah Allah, Musa, damai sejahtera atasnya, melemparkan tongkatnya. Dan di hadapan mata mereka, tongkat itu berubah menjadi ular hidup, bergerak cepat melintasi lantai marmer. Teriakan ketakutan memenuhi aula saat orang-orang mundur. Kemudian Musa meletakkan tangannya di bawah lengannya dan menariknya keluar, dan lihatlah, tangan itu bersinar terang, memancarkan cahaya ilahi, menyilaukan setiap orang yang melihatnya. Para menteri dilanda kekaguman, tetapi kesombongan Fir'aun tidak akan membiarkannya tunduk. Dia berteriak kepada rakyatnya, "Orang ini adalah tukang sihir. Dia ingin mengusir kalian dari tanah kalian dengan sihirnya." Musa, damai sejahtera atasnya, menjawab dengan kekuatan yang tenang, "Bukan Fir'aun. Ini bukanlah trik atau ilusi. Ini adalah tanda-tanda dari Allah, agar kamu beriman dan memperbaiki rakyatmu." Tetapi hati Fir'aun telah mengeras. Dia berbalik kepada para penasihatnya dan berkata, "Panggillah semua tukang sihir terhebat dari seluruh Mesir. Kita akan tunjukkan kepada yang disebut Nabi ini kekuatan sihir Fir'aun." Dan dengan demikian, panggung pun diatur. Konfrontasi antara kebenaran dan ilusi, kekuatan ilahi dan kesombongan manusia.
Musa dan Harun meninggalkan istana hari itu, mengetahui bahwa pertempuran di depan tidak akan diperjuangkan dengan pedang, tetapi dengan iman, kesabaran, dan mukjizat Tuhan mereka. Di luar tembok istana, matahari mulai terbenam di atas sungai Nil, mewarnai langit dengan emas dan merah tua. Waktu semakin dekat ketika seluruh Mesir akan menyaksikan momen yang akan mengubah sejarah selamanya. Pertarungan melawan para penyihir. Istana Fir'aun gelisah malam itu. Berita tentang mukjizat Nabi Musa, tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar terang, telah menyebar ke seluruh Mesir seperti api. Bisikan orang-orang memenuhi jalanan. Siapakah orang ini yang menentang Fir'aun dan melakukan keajaiban yang belum pernah dilihat siapapun? Fir'aun bagaimanapun, duduk di atas takhtanya dalam kemarahan dan kesombongan. Hatinya, yang dikeraskan oleh arogansi, menolak untuk melihat kebenaran yang terungkap di depan matanya. Dikelilingi oleh para menteri dan penggawanya, dia memukulkan tongkat kerajaannya ke lantai marmer dan menyatakan, Musa ini hanyalah tukang sihir yang terampil. Dia ingin mengusir kita dari tanah kita dengan sihirnya. Tetapi aku akan menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan Fir'aun lebih besar daripada ilusi-ilusinya. Para penggawa membungkuk dalam ketaatan. Salah satu dari mereka, Haman, penasihat utama Fir'aun, berkata dengan berani, Tuanku, panggillah semua tukang sihir Mesir. Seni mereka akan mengungkap trik-triknya dan membuktikan keagungan tuanku di hadapan rakyat. Fir'aun setuju. Utusan dikirim ke seluruh kerajaan, membawa dekret kerajaan. Biarkan setiap tukang sihir dan ahli sihir terampil datang ke kota besar. Fir'aun memerintahkan kehadiran mereka untuk menghadapi Musa. Hari-hari berlalu, dan tak lama kemudian para tukang sihir dari setiap penjuru Mesir mulai berdatangan, orang-orang yang terkenal karena penguasaan mereka dalam ilusi dan penipuan. Mereka datang dengan bangga dan rasa ingin tahu, bersemangat untuk menyaksikan pria yang berani berdiri melawan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Sementara itu, Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, dan saudaranya Harun, damai sejahtera atasnya, melanjutkan misi mereka. Mereka bergerak di antara rakyat Mesir, mengundang mereka untuk percaya pada satu Tuhan yang benar, Allah, Tuhan semesta alam. Banyak di antara Bani Israel yang miskin dan tertindas mulai merasakan harapan bersemi di hati mereka. Tetapi kekejaman Fir'aun hanya meningkat. Dia memerintahkan tentaranya untuk mengawasi Bani Israel dengan ketat, takut akan pemberontakan. Namun, terlepas dari kekuasaannya, kegelisahan aneh menetap di hatinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa melupakan ular yang hidup dari tongkat Musa, maupun cahaya yang bersinar dari tangannya. Akhirnya, Fir'aun memanggil Musa sekali lagi. Ketika Nabi berdiri di hadapannya, udara di ruang takhta tegang. Suara raja menggelegar di seluruh aula. Wahai Musa, aku telah mengumpulkan para tukang sihir terhebat di negeriku. Pada hari festival kita, di hadapan semua rakyat, kamu akan bertemu dengan mereka. Kita akan lihat kekuatan siapa yang lebih besar, milikmu atau milikku. Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, menjawab dengan tenang. Perjanjiannya adalah pada hari festival, ketika orang-orang berkumpul di siang bolong. Fir'aun menyeringai, yakin akan kesombongannya. Baiklah, katanya. Biarkan seluruh Mesir menyaksikan siapa yang memegang kekuasaan sejati. Dan begitulah tantangan itu ditetapkan, konfrontasi publik antara utusan Allah dan tukang sihir Mesir, di bawah pengawasan tiran yang menyebut dirinya Tuhan. Ketika Musa dan Harun meninggalkan istana, orang-orang mengikuti mereka dengan mata ingin tahu. Beberapa mencibir, yang lain bertanya-tanya, dan beberapa jauh di lubuk hati mereka mulai percaya. Malam itu, Musa, damai sejahtera atasnya, berdiri dalam doa di bawah bintang-bintang. Angin gurun berbisik lembut melalui pohon-pohon palem saat dia mengangkat tangannya dan berkata, Ya Tuhanku, Engkau adalah kekuatanku. Engkau melihat apa yang mereka rencanakan. Berikan aku kesabaran, dan jadikan kebenaran menang atas kepalsuan. Fajar berikutnya akan menandai dimulainya salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah manusia. Hari ketika iman akan berhadapan muka dengan penipuan, dan kekuatan Fir'aun akan gemetar di hadapan kekuasaan Allah. Hari konfrontasi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, cerah, keemasan, dan penuh ketegangan. Itu adalah hari festival besar Mesir, Kulsker, ketika orang-orang dari setiap kota, setiap desa, dan setiap suku gurun berkumpul untuk merayakan. Tetapi tahun ini, tidak ada kegembiraan dalam nyanyian mereka. Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan ketakutan, karena Fir'aun telah mengumumkan tontonan yang belum pernah ada sebelumnya, kontes antara Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, dan tukang sihir terhebat di kekaisaran. Sejak dini hari, kerumunan membanjiri lapangan terbuka besar di dekat Sungai Nil. Udara ramai dengan kegembiraan. Pedagang menutup kios mereka, anak-anak duduk di ATP, tentara berdiri berjaga dalam barisan rapi dengan tombak mereka berkilauan di bawah matahari.
Takhta Fir'aun diletakkan tinggi di atas panggung yang diselimuti kain merah tua, sehingga dia bisa menyaksikan kontes dengan bangga dan perintah. Tak lama kemudian, para tukang sihir tiba, ratusan dari mereka, mengenakan jubah berwarna cerah, wajah mereka diwarnai dengan kepercayaan diri. Mereka adalah ahli ilusionis paling terampil di negeri ITU, master trick, dan penipuan. Fir'aun duduk di atas takhtanya dan menyambut mereka dengan suaranya yang menggelegar. Hari ini, tukang sihirku, kalian harus membela kehormatan Mesir. Kalahkan orang ini yang mengklaim dukungan ilahi, dan aku akan memberi kalian hadiah yang tak terukur. Kalian akan menjadi sahabat terdekatku. Para tukang sihir membungkuk dalam-dalam. Pemimpin mereka melangkah maju dan berkata, "Wahai Fir'aun, jika kami memenangkan tantangan ini, apakah benar-benar akan ada hadiah untuk kami?" Fir'aun menyeringai. "Tentu saja," katanya, "kalian akan menjadi di antara orang-orang yang paling dekat denganku." Dengan kebanggaan yang membengkak di hati mereka, para tukang sihir berbalik ke arah Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, yang berdiri dengan tenang di samping saudaranya Harun, damai sejahtera atasnya. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kedamaian. Kedamaian seseorang yang tahu kekuatannya datang bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang Maha Kuasa. "Wahai Musa, apakah kamu akan melempar lebih dulu atau kami yang akan menjadi yang pertama melempar?" Musa, damai sejahtera atasnya, menjawab dengan ketenangan, "Kalian lemparlah lebih dulu." Para tukang sihir mengambil tempat mereka dalam lingkaran lebar. Dengan seruan kekuatan dan gerakan, mereka melemparkan tali dan tongkat mereka. Sinar matahari berkilauan di atasnya, dan betapa terkejutnya orang banyak, tali-tali itu mulai bergerak. Mereka melata dan melingkar di tanah seperti ular hidup. Orang-orang terkesiap dan berteriak, mundur ketakutan. Ilusi itu sempurna. Trik para tukang sihir telah menipu setiap mata. Bahkan Musa, damai sejahtera atasnya, merasakan, untuk sesaat, ketakutan alami melihat ratusan ular menggeliat di kakinya. Tetapi sebelum ketakutan ITU menguasai, Allah mewahyukan kepadanya, "Jangan takut, karena sesungguhnya kamulah yang akan unggul." Ketenangan kembali ke hati Musa. Dia mengangkat pandangannya ke langit, lalu melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat yang sama yang pernah memandu kawanannya di padang pasir. Dalam sekejap, atas perintah Allah, tongkat ITU berubah menjadi ular yang perkasa, lebih besar dan lebih menakutkan daripada ilusi para tukang sihir manapun. Ular ITU melata dengan kekuatan dan tujuan, sisiknya berkilauan dengan cahaya ilahi. Orang-orang berteriak dan mundur saat ular ITU melahap ular-ular palsu para tukang sihir satu demi satu, menelan tali dan tongkat sekaligus sampai tidak ada yang tersisa dari penipuan mereka. Kerumunan berdiri membeku, mata terbelalak tidak percaya. Apa yang mereka saksikan bukanlah ilusi, itu adalah kebenaran yang terlihat. Para tukang sihir terkejut dengan apa yang mereka lihat, langsung tahu bahwa ini bukanlah sihir. Mereka telah menghabiskan HIDUP mereka menguasai trik, tetapi ini melampaui seni manusia. Kebenaran menyerang hati mereka dengan kekuatan wahyu. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah dalam sujud, dahi mereka menempel di bumi, berseru, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Kerumunan terkesiap. Fir'aun bangkit dari tahtanya dengan marah. Suaranya bergema seperti guntur di seluruh lapangan. "Beraninya, kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi kalian izin. Ini adalah rencana yang kalian buat bersama Musa untuk menggulingkan kekuasaanku. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan, dan aku akan menyalib kalian semua." Tetapi para tukang sihir, yang kini dipenuhi iman, tidak tergoyahkan. Wajah mereka bersinar dengan kedamaian saat mereka menjawab, "Lakukanlah apa yang akan kamu lakukan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kamu hanya bisa menghukum kami di dunia ini. Kami tidak akan menukar kebenaran dengan kepalsuan." Lapangan yang dipenuhi dengan kesombongan kini bergema dengan suara iman. Para tukang sihir, yang dulunya adalah pelayan Fir'aun, telah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan keberanian mereka menandai kemenangan besar pertama misi Musa, damai sejahtera atasnya. Sejak hari ITU, rakyat Mesir mulai berbisik tentang kekuatan baru, bukan emas atau takhta, tetapi kebenaran kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir atau raja manapun. Dan Fir'aun meskipun gemetar di dalam, menyembunyikan ketakutannya di balik mahkotanya. Kesombongannya terluka, tetapi arogansinya akan segera membawanya ke nasib yang jauh lebih buruk daripada penghinaan. Kemarahan Fir'aun dan kesyahidan para tukang sihir. Lapangan festival sunyi, sangat sunyi. Matahari bersinar di atas, namun semua orang berdiri membeku, menatap pemandangan mustahil di hadapan mereka. Para tukang sihir Fir'aun, yang dulunya adalah juara kebanggaannya, kini menundukkan kepala mereka di debu. Wajah mereka bersinar dengan iman. Beberapa saat yang lalu, mereka berdiri sebagai pelayan seorang raja yang menyebut dirinya Tuhan. Tapi sekarang, hati mereka telah terbangun pada kebenaran.
Mereka telah melihat kekuatan Allah, kekuatan yang tidak bisa ditiru oleh tangan manusia. Dengan suara gemetar yang dipenuhi keyakinan, mereka mengumumkan agar semua orang mendengar, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Kata-kata ITU menyambar seperti kilat melalui istana Fir'aun. Para menterinya terkesiap, tentaranya ragu-ragu, dan orang-orang bergumam tak percaya. Penguasa perkasa yang menuntut penyembahan kini ditentang, bukan oleh prajurit atau jenderal, tetapi oleh tukang sihir untuk menegakkan kesombongannya. Wajah Fir'aun memerah karena marah. Dia bangkit dari tahtanya, suaranya menderu seperti guntur. "Beraninya kalian beriman kepada NYA sebelum aku memberi kalian izin? Ini adalah konspirasi. Kalian telah merencanakan ini bersama Musa untuk menggulingkan kekuasaanku dan mengusir rakyatku dari tanah mereka." Dia mondar-mandir, mahkotanya berkilauan di bawah matahari, kemarahannya hampir tidak tertahan. Kemudian, sambil mengarahkan tongkatnya ke arah para tukang sihir, dia berteriak, "Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan, dan aku akan menyalip kalian semua di batang pohon kurma, agar kalian tahu hukuman siapa yang lebih berat dan kekal." Kerumunan gemetar mendengar kata-katanya, tetapi para tukang sihir tidak. Sesuatu telah berubah di dalam diri mereka. Ketakutan terhadap Fir'aun tidak lagi hidup di hati mereka. ITU telah digantikan oleh iman dan kepastian. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan berkata dengan pembangkangan yang tenang, "Kami tidak akan pernah memilihmu di atas bukti-bukti nyata yang telah datang kepada kami, nor over the one who created us. So do what you will. You can only decide this life of the world." Yang lain menambahkan, "Kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang kamu paksa kami lakukan. Dan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal." Mata Fir'aun berkobar dengan amarah, tetapi jauh di lubuk hatinya, bayangan ketakutan berkedip, ketakutan yang tidak akan pernah dia akui. Karena dia telah melihat apa yang mereka lihat, kebenaran mukjizat Musa, tanda-tanda yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Namun kesombongannya membelenggunya, dan kesombongan adalah penjara terbesar dari semuanya. Dengan gerakan marah, dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap para tukang sihir. Orang-orang menyaksikan dengan ngeri ketika mereka yang pernah dipuji oleh raja, kini diseret dengan rantai. Tetapi bahkan saat mereka dibawa pergi, suara mereka bersatu, kuat dan tak tergoyahkan. "Ya Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran, dan sebabkanlah kami mati sebagai Muslim dalam ketundukan kepadamu." Keberanian mereka bergema di udara, menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Untuk pertama kalinya, rakyat Mesir mulai melihat bahwa kekuatan Fir'aun tidak mutlak, bahwa ancamannya tidak dapat menggoyahkan hati mereka yang beriman kepada Allah. Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, dan Harun, damai sejahtera atasnya, berdiri diam, hati mereka berat namun dipenuhi rasa syukur. Orang-orang ini, yang beberapa saat lalu adalah musuh, telah menjadi martir pertama iman di kerajaan Fir'aun. Saat Fir'aun berbalik dalam kemarahan, bertekad untuk menghancurkan pesan Musa dengan paksa, rencana Allah sudah terungkap. Benih-benih keyakinan telah ditanam, kebenaran telah berakar, dan tak lama kemudian, kerajaan arogansi akan menghadapi kekuatan keadilan ilahi. Hari ITU, dunia menyaksikan kebenaran yang masih hidup, tidak ada tiran, tidak ada raja, dan tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menghancurkan hati yang telah menyerah kepada Allah. Fir'aun menghadapi hukuman ilahi. Setelah hari tantangan besar, kesombongan Fir'aun terluka, tetapi arogansinya hanya tumbuh lebih kuat. Dia telah melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, namun hatinya menolak untuk tunduk. Para tukang sihir telah beriman, dan orang-orang membisikkan mukjizat Musa secara rahasia, tetapi suara Fir'aun menggelegar di seluruh Mesir. "Akulah Tuhanmu yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku." Dia memerintahkan tentaranya untuk memperketat cengkeraman mereka pada Bani Israel, memaksa mereka melakukan kerja paksa yang lebih keras dan penderitaan yang lebih besar. Fir'aun percaya bahwa kekejaman dapat membungkam iman, tetapi iman, setelah terbangun, tidak dapat dibelenggu. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, untuk menyampaikan peringatan. "Wahai Fir'aun, bebaskanlah Bani Israel dan hentikan tiranimu. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa hukuman Tuhanmu akan turun ke negerimu." Tetapi Fir'aun hanya tertawa, suaranya dipenuhi ejekan. "Bawalah hukumanmu kalau begitu, wahai Musa, jika apa yang kamu katakan ITU benar." Dan dimulailah serangkaian tanda ilahi, mukjizat yang akan menyerang Mesir satu demi satu, masing-masing lebih parah daripada yang terakhir. Tanda-tanda hukuman Allah. Tanda pertama, darah. Musa, damai sejahtera atasnya, memukul sungai Nil dengan tongkatnya, dan air biru jernih yang telah lama menjadi kebanggaan Mesir berubah menjadi darah. Permukaan sungai berkilauan merah di bawah matahari, dan bau busuk memenuhi udara. Ikan mengambang tak bernyawa, dan setiap tetes air di negeri ITU dari Nil yang perkasa hingga guci terkecil, adalah darah bagi orang Mesir.
Orang-orang lari ke Bani Israel memohon air, tetapi hanya para pengikut Musa yang bisa minum air bersih dan murni. Namun, Fir'aun mengeraskan hatinya. Ketika penderitaan menjadi tak tertahankan, dia memanggil Musa dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan kutukan ini, dan aku akan membiarkan rakyatmu pergi." Musa berdoa, dan air kembali normal. Namun, Fir'aun melanggar janjinya lagi. Tanda kedua, katak. Tak lama kemudian, Mesir diserbu oleh katak. Mereka datang dari setiap arah, melompat ke makanan, merangkak ke tempat tidur, bersembunyi di pot dan guci. Suara katak memenuhi malam, membuat orang-orang gila. Sekali lagi Fir'aun berteriak, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan mereka, dan aku bersumpah rakyatmu akan bebas." Musa berdoa, dan katak-katak itu menghilang. Tetapi ketika kedamaian kembali, Fir'aun sekali lagi menolak. Tanda ketiga, kutu dan agas. Kemudian datanglah kutu serangga kecil yang menutupi daratan. Mereka menggigit dan menyengat, memenuhi pakaian dan makanan. Para bangsawan Mesir menggaruk kulit mereka hingga lecet, tidak bisa tidur atau beristirahat. Namun, Fir'aun tidak mau percaya. Ketika wabah itu berakhir, wabah lain dimulai. Gerombolan agas dan lalat yang menggelapkan langit dan menyebarkan penyakit ke seluruh daratan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. "Wahai Fir'aun, tidakkah kamu lihat bahwa ini bukan trik? Ini adalah tanda-tanda dari Tuhan Musa." Tetapi Fir'aun memalingkan wajahnya berkata dengan dingin, "Ini hanyalah pertanda buruk yang dikirim oleh Musa dan para pengikutnya." Tanda keempat, belalang. Kemudian Allah mengirimkan belalang, awan tak berujung yang melahap setiap tanaman, setiap daun, dan setiap benda hijau di Mesir. Ladang yang dulunya subur berubah menjadi gurun. Lumbung-lumbung kosong. Kelaparan menyebar seperti bayangan. Sekali lagi Fir'aun memohon, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, dan aku akan melepaskan Bani Israel." Tetapi ketika belalang-belalang itu pergi, dia lagi-lagi melanggar janjinya. Tanda kelima, badai dan kegelapan. Akhirnya, langit menjadi gelap. Badai yang belum pernah terlihat sebelumnya melanda Mesir. Guntur menderu, kilat membelah langit, dan hujan turun dalam hujan lebat yang dahsyat. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tercabut, dan kilat membakar daratan. Namun rumah-rumah Bani Israel tetap tidak tersentuh, tenang di tengah kekacauan. Namun kebanggaan Fir'aun tidak mau menyerah. Hatinya disegel oleh arogansi orda, jiwanya dibutakan oleh kekuasaan. Musa berdiri di hadapannya sekali lagi dan berkata, "Kamu telah melihat kebenaran di setiap tanda, namun kamu tidak percaya. Tak lama lagi hukuman akan menimpamu yang tidak dapat kamu hindari." Fir'aun berbalik, matanya menyala dengan pembangkangan. Dia tidak tahu bahwa jam terakhirnya mendekat. Momen ketika laut itu sendiri akan menjadi saksi kejatuhan seorang tiran. Dan dengan demikian, tanah Mesir bergetar di bawah kekuasaan Allah, sementara Bani Israel menunggu sabar, penuh harap dan beriman untuk perintah yang akan membawa mereka menuju kebebasan. Eksodus dan kehancuran Fir'aun. Matahari telah terbenam di atas Mesir, meninggalkan daratan yang berat dengan keheningan dan ketakutan. Rakyat Fir'aun lelah, hati mereka gemetar dari wabah tak berujung yang telah menghancurkan rumah dan ladang mereka. Setiap tanda yang Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, peringatkan telah terjadi. Namun hati Fir'aun tetap sekeras batu. Kemudian, akhirnya, perintah Allah datang kepada Musa, "Bawalah hamba-hambaku di malam hari dan pergilah bersama mereka. Kamu akan dikejar, tetapi kami akan menyelamatkanmu." Malam itu, di bawah kegelapan malam, Bani Israel memulai eksodus mereka. Cahaya bulan berkilauan di atas pasir saat keluarga bergerak diam-diam, membawa apapun yang mereka bisa. Pria tua bersandar pada tongkat mereka, ibu memeluk erat anak-anak mereka, dan setiap hati berdetak dengan ketakutan dan harapan. Musa, damai sejahtera atasnya, berjalan di depan, saudaranya Harun di sisinya. Angin malam yang dingin membawa bisikan doa, "Ya Tuhan, selamatkan kami dari tangan tiran." Di belakang mereka, gurun sunyi membentang tanpa akhir, tetapi jauh di sana, bayangan mulai bergerak. Ketika Fir'aun bangun dan mengetahui bahwa Musa dan rakyatnya telah melarikan diri, kemarahannya meletus seperti badai. "Mereka berani menentangku," dia meraung. "Kumpulkan tentara. Kita akan membawa mereka kembali, hidup, atau mati." Suara jenderang perang memenuhi malam. Ribuan tentara, kereta perang, dan kuda bergemuruh melintasi gurun, obor mereka berkobar seperti ular api dalam kegelapan. Fir'aun menunggangi di kepala pasukan, mahkotanya berkilauan di bawah bulan, hatinya terbakar dengan kesombongan dan balas dendam. Saat fajar, Bani Israel mencapai pantai Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang hamparan air yang tak berujung. Di belakang mereka, debu pasukan Fir'aun membumbung seperti awan hitam. Kepanikan menyebar di antara orang-orang. "Wahai Musa,
mereka berteriak. Kita terjebak. Laut ada di depan kita, dan Fir'aun ada di belakang kita. Kita pasti celaka. Tetapi Musa, damai sejahtera atasnya, berdiri tegak dan tak tergoyahkan, mengangkat tangannya dan berkata dengan iman yang tenang, "Tidak, Tuhanku bersamaku, Dia akan membimbingku." Pada saat itu, Allah mengungkapkan perintahnya. Musa memukul laut dengan tongkatnya, dan hal yang mustahil terjadi. Angin menderu, bumi bergetar, dan di depan mata mereka laut terbelah naik menjadi dinding air yang menjulang tinggi di kedua sisi. Di antara mereka, jalan tanah kering muncul, bersinar di bawah cahaya fajar. Orang-orang terkesiap kagum, ketakutan mereka digantikan oleh keajaiban. Musa berseru, "Masuklah, wahai kaumku, dan berjalanlah di jalan yang telah dibukakan Tuhanmu untukmu." Dengan langkah gemetar, mereka menyeberangi laut, pria, wanita, dan anak-anak, sementara air berdiri seperti gunung yang perkasa di sekitar mereka, ditahan oleh kehendak Allah. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun mencapai pantai. Para prajurit ragu-ragu, tetapi kesombongan Fir'aun mendorongnya maju. "Serang!" dia berteriak. "Apakah kalian lebih takut pada laut daripada padaku?" Maka mereka masuk. Fir'aun dan tentaranya berlomba ke jalur di antara air. Suara kereta perang dan tapak kuda bergema seperti guntur. Ketika yang terakhir dari Bani Israel telah menyeberang dengan selamat, Musa berbalik dan melihat pasukan Fir'aun berada di tengah laut. Kemudian datanglah perintah dari Allah. Pukul laut sekali lagi. Musa mengangkat tongkatnya, dan laut runtuh. Dinding air jatuh dengan deru yang mengguncang bumi. Gelombang menelan Fir'aun dan pasukannya, teriakan mereka tenggelam di bawah murka lautan. Raja perkasa yang menyebut dirinya Tuhan kini tidak berdaya, tenggelam di bawah air yang pernah dia kuasai. Saat laut menutupinya, Fir'aun terengah-engah, berteriak, Aku percaya kepada Tuhan Musa dan Harun." Tetapi sudah terlambat. Suara kebenaran hanya menjangkaunya ketika jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dan Allah berfirman, "Baru sekarang kamu percaya? Padahal kamu mendurhaka sebelum ini dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini, kami akan menyelamatkan tubuhmu sebagai tanda bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Gelombang menjadi tenang sekali lagi. Laut terbaring diam, seolah-olah baru saja menyaksikan akhir sebuah kerajaan. Di seberang pantai, Bani Israel berdiri mengamati cakrawala. Matahari pagi terbit, mengubah air menjadi keemasan. Mereka berlutut, menangis dalam rasa syukur. Musa, damai sejahtera atasnya, mengangkat tangannya dan berkata, "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang menyelamatkan kita dari tiran yang paling kejam. Hari itu, kebebasan lahir di pantai Laut Merah. Rantai Fir'aun telah dipatahkan, dan iman telah menang atas arogansi. Hidup baru di padang gurun." Laut Merah terbentang tenang di belakang mereka, ombaknya berbisik lembut seolah menjaga ingatan akan apa yang baru saja terjadi. Di pantai seberang, di bawah sinar hangat matahari pagi, Bani Israel berdiri bebas untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Rantai perbudakan telah dipatahkan, dan Fir'aun yang perkasa, penyiksa mereka, telah tiada selamanya. Nabi Musa, damai sejahtera atasnya, memandang umatnya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Dia tahu kemenangan ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena rahmat Allah, Tuhan segala ciptaan. Dengan air mata di mata mereka, orang-orang bersujud ke tanah, memuji Tuhan mereka atas pembebasan. Tetapi kebebasan hanyalah permulaan, karena perjalanan di depan akan menguji iman mereka, jauh lebih daripada perbudakan mereka. Perjalanan ke padang gurun. Musa memimpin umatnya melalui padang gurun luas di Sinai, dataran pasir tak berujung, membentang sejauh mata memandang. Hari-hari panas dan menyilaukan, malam-malam dingin dan sunyi. Orang-orang menjadi lelah, lapar, dan takut. Banyak yang mulai mengeluh, iman mereka goyah. "Wahai Musa," mereka menangis, "kami punya rumah dan makanan di Mesir. Apakah kamu membawa kami ke sini untuk mati di padang gurun?" Musa, damai sejahtera atasnya, mengangkat tangannya dalam doa, memohon rahmat Allah. Dan Allah, dalam kasih sayang NYA yang tak terbatas, mengirimi mereka rezeki dari surga. Setiap pagi, makanan yang lembut dan manis, manna, akan turun ke tanah seperti embun. Burung puyuh muncul berlimpah untuk daging. Air mengalir secara ajaib dari batu ketika Musa memukulnya dengan tongkatnya. "Makan dan minumlah dari rezeki Tuhanmu," kata Musa kepada mereka. "Dan janganlah bertindak tidak adil atau berpaling dalam kekafiran." Tetapi sebagian dari mereka tidak bersyukur. Alih-alih berterima kasih kepada Allah, mereka mulai mengeluh lagi. "Kami bosan dengan satu jenis makanan. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kacang-kacangan, bawang, dan rempah-rempah seperti yang kami miliki di Mesir." Musa menghela napas dalam-dalam.
Apakah kamu ingin menukar apa yang lebih baik dengan apa yang lebih rendah? Kembalilah kepada Tuhanmu dalam rasa syukur, dan Dia akan menopangmu. Namun hati mereka gelisah, masih terikat pada dunia yang telah mereka tinggalkan. Gunung Wahyu. Suatu hari, Allah memerintahkan Musa, damai sejahtera atasnya, datanglah ke gunung, karena aku akan berbicara kepadamu dan memberikan perintah-perintahku kepadamu. Musa memilih 70 pria dari antara umatnya untuk menemaninya di dekat Gunung Sinai, lalu pergi sendirian mendaki puncak suci Itu. Gunung Itu menjulang tinggi seperti pilar cahaya dan bayangan, puncaknya terselubung awan. Di sana, dalam momen kekaguman dan keagungan, Allah berbicara langsung kepada Musa, bukan melalui malaikat, tetapi oleh kehendak ilahi NYA. Gunung Itu bergetar, dan bumi di bawahnya bersinar dengan api suci. Musa jatuh tersungkur dalam kerendahan hati, berkata, Maha suci Engkau, Tuhanku, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah yang pertama dari orang-orang yang beriman. Allah memberi Musa lempengan hukum, perintah-perintah untuk membimbing Bani Israel menuju keadilan, belas kasihan, dan penyembahan kepada satu Tuhan yang benar. Ketika Musa turun dari gunung, wajahnya bersinar dengan cahaya yang sangat terang sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia kembali membawa bimbingan ilahi, namun dia akan menghadapi pengkhianatan terbesar umatnya. Enak lembu emas. Saat Musa tidak ada, sebagian dari umatnya menjadi gelisah dan tidak sabar. Mereka berkata kepada saudaranya Harun, damai sejahtera atasnya, buatkan untuk kami God like the idols we saw in Egypt. Harun memperingatkan mereka, wahai kaumku, kalian sedang diuji. Tuhanmu adalah yang maha penyayang, ikutilah aku dan patuhi perintahku. Tetapi mereka menolak. Seorang pria bernama Samiri, dipenuhi dengan tipu daya, mengumpulkan emas mereka dan membentuknya menjadi patung, anak lembu emas. Ketika selesai, dia membentuknya sedemikian rupa, sehingga angin yang melewatinya mengeluarkan suara berongga, seperti suara lenguhan sapi. Orang-orang terkejut dan mulai berteriak, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Ketika Musa kembali dari gunung, membawa lempengan-lempengan suci, dia melihat orang-orang menari dan bersujud di hadapan anak lembu emas. Hatinya terbakar dengan kesedihan dan kemarahan. Dia melemparkan lempengan-lempengan Itu, dan suaranya menggelegar di seluruh perkemahan. Betapa mengerikan yang kalian lakukan setelah aku pergi. Apakah kalian melupakan Tuhan kalian begitu cepat? Dia menoleh kepada saudaranya, Harun dan berseru, wahai Harun, apa yang menghalangimu untuk menghentikan mereka ketika kamu melihat mereka tersesat? Harun menjawab dengan lembut, wahai putra ibuku, jangan pegang aku dengan janggut atau kepala. Aku takut kamu akan mengatakan aku menyebabkan perpecahan di antara orang-orang. Kemudian Musa menghadapi Samiri, si penipu, dan berkata, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini, wahai Samiri? Samiri replied with arrogance, aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Aku mengambil segenggam debu dari jejak kaki utusan Itu dan melemparkannya ke atas emas. Suara Musa menjadi tegas, pergilah. Hukumanmu adalah kamu akan hidup sendirian, saying, do not touch me, for the rest of your life. And look at your God, we will burn it and scatter its ashes into the sea. Anak lembu emas dihancurkan, dan orang-orang diliputi rasa malu. Mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Ia mengampuni mereka yang tulus dalam penyesalan mereka. Sebuah bangsa yang diuji. Perjalanan melalui padang gurun menjadi bukan hanya perjalanan jarak, tetapi juga iman. Setiap kesulitan mengungkapkan kebenaran hati mereka, beberapa beriman, beberapa ragu. Musa, damai sejahtera atasnya, membimbing mereka dengan sabar, mengajari mereka untuk percaya kepada Allah, untuk taat, dan untuk tetap teguh. Meskipun jalan panjang dan cobaan banyak, rahmat Allah tetap bersama mereka, dalam mana dari surga, air dari batu, dan awan yang menaungi mereka di tengah panas. Dan Musa tidak pernah berhenti mengingatkan mereka, wahai kaumku, ingatlah nikmat Tuhanmu atas kalian. Bersabarlah, dan kalian akan menemukan janji NYA benar. Kisah padang gurun adalah cerminan jiwa manusia. Kebebasan dari rantai tidak menjamin kebebasan dari keinginan. Iman bukan mukjizat, yang akan menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar akan mencapai tanah perjanjian. Akhir perjalanan Musa, padang gurun membentang tanpa akhir di hadapan mereka, lautan pasir yang luas berkilauan di bawah matahari yang terik. Selama bertahun-tahun, Bani Israel mengembara di bawah bimbingan Nabi Musa, damai sejahtera atasnya. Mereka telah dibebaskan dari tirani Fir'aun, wasa mukjizat yang menentang imajinasi, dan mendengar suara kebenaran ilahi. Yet faith was not an easy road. Many times they stumbled, questioned, and even disobeyed. Yet Musa remained their shepherd, patient, steadfast, and devoted to his mission. He was not just their leader, he was the link between earth and heaven, guiding a nation lost between gratitude and forgetfulness. Janji Tanah Suci. Suatu hari, Allah memerintahkan Musa, damai sejahtera atasnya. Wahai Musa,
Pimpinlah umatmu ke tanah yang telah aku janjikan kepada mereka, tanah yang diberkati, tempat sungai-sungai mengalir, tempat kedamaian dan keadilan akan bersemayam. Dengan harapan di hati mereka, Bani Israel berbaris menuju tanah perjanjian tetapi ketika mereka mencapai perbatasannya, ketakutan menguasai mereka. Tanah itu dihuni oleh orang-orang yang kuat dan perkasa, pejuang dengan tembok yang menjulang tinggi dan tentara. Orang-orang berkata, "Wahai Musa, di tanah itu berdiam bangsa yang perkasa. Kami tidak akan pernah memasukinya sampai mereka depart. If they leave, then we shall enter." Hati Musa sakit. After all they had seen, the sea split, Pharaoh destroyed, and manna descending from heaven, still they doubted Allah's promise. Dua orang di antara mereka, dipenuhi iman, berkata, "Masuklah kepada mereka melalui gerbang, for if you enter, you will surely be victorious. Trust in Allah if you are true believers." But the people refused. "Wahai Musa," they said, "we will never enter so long as they remain. So go, you and your Lord, and fight. We shall sit here." Air mata menggenang di mata Musa. For 40 years he had carried their burdens, pleaded for their forgiveness, and guided them through trial after trial, yet still they turned away in fear. Then Allah revealed to Musa, "Tanah ini akan dilarang bagi mereka selama 40 tahun. They shall wander upon the earth, lost and restless. Do not grieve for the rebellious." And so began the long wandering in the wilderness. A generation condemned to drift until faith was reborn in their children. Tahun-tahun pengembaraan. For 40 years they journeyed through the deserts of Sinai, living between mountains and plains, under the cloud of Allah's mercy. Each morning manna descended for them. Each evening quails came for their food. A pillar of light guided them by night, and a pillar of cloud shaded them by day. Prophet Musa continued to teach and guide them, reminding them that obedience to Allah was the key to every victory. He taught them wisdom, law, and patience, and even when they faltered, he interceded for them with love. But time passed, and Musa grew older. His beard turned white, and his steps slowed. Yet his heart remained strong, still burning with the light of divine purpose. Pendaki and Terakir. One evening, as the sun dipped below the horizon, casting golden light across the desert, Musa received a command from his Lord. "Wahai Musa, waktumu telah tiba. Climb the mountain, for there your soul shall return to me." He walked alone, his staff in hand, his heart filled with peace. The wind whispered softly through the stones, as if the earth itself was mourning. When he reached the peak, he looked across the valley and saw, from afar, the blessed land that had been promised to his people. Tears glistened in his eyes. He smiled gently and said, "Ya Tuhanku, let me see it though from a distance." Then, upon that sacred mountain, Musa, peace be upon him, bowed down in prayer, and there, his soul was taken gently by the angel of death. It was said that his face shone with serenity, for he left this world fulfilling his duty as a messenger, a leader, and a servant of Allah. Warisan Musa, damai sejahtera atasnya. When the people learned that their prophet had returned to his Lord, they wept bitterly. Yet, even in their sorrow, they knew his mission had not ended, for his teachings, his laws, and his memory would live forever. He had stood before the mightiest of kings and spoken truth without fear. He had guided a lost nation to faith, and he had shown the world that no power can stand before the will of Allah. Generations would pass, but his name, Musa, peace be upon him, would be remembered among prophets and saints, among Jews, Christians, and Muslims alike, as a symbol of courage, patience, and unwavering faith. The Torah he brought, the miracles he performed, and the story of his struggle remain eternal lessons that truth always triumphs over tyranny, that faith is stronger than fear, and that Allah's mercy never abandons those who believe. As the desert wind carried away the last footprints of Musa upon the sand, the world remained forever changed, for through him, humanity learned that even the smallest servant, standing with truth, can face the mightiest of kings, and with the help of Allah, emerge victorious.